Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Mulyanindia bersama dua rekan saya, Firyalita Sarah Firdaus dan Hilda Dwi Maufiroh. Di sini kami akan memaparkan inovasi media pembelajaran sosiologi kelas 11 SMA atau MA yang berjudul Yuk Belajar Mobilitas Sosial. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan standar kompetensi dasar dan tujuannya. Untuk standar kompetensi yakni memahami struktur sosial serta sebagai faktor penyebab konflik dan mobilitas sosial. Kompetensi dasarnya yakni menganalisis hubungan antara struktur sosial dengan mobilitas sosial. Adapun tujuannya yakni yang pertama, siswa dapat membedakan jenis-jenis mobilitas sosial. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan proses terjadinya mobilitas sosial. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dampak mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial merupakan perpindahan antar status sosial atau perpindahan posisi di dalam suatu masyarakat. Jenis mobilitas sosial yakni yang pertama ada mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah gerak perpindahan sosial yang tidak sederajat atau tidak sama. Mobilitas vertikal ini bisa naik dan bisa turun. Kalau vertikal naik atau disebut dengan climbing, di mana seorang individu yang tadinya berada di posisi rendah, dia berganti posisi atau berganti kedudukan yang lebih tinggi, misalnya naik jabatan dan naik kelas. Kalau vertikal turun atau sinking adalah di mana seorang individu yang tadinya berada di posisi tinggi atau di kedudukan yang tinggi berganti posisi ke kedudukan yang lebih rendah. Contohnya pebisnis yang bangkrut dan menjadi pedagang kaki lima. Berdasarkan ruang lingkupnya, mobilitas vertikal ini terbagi menjadi dua, yakni intragenerasi dan antargenerasi. Intragenerasi yaitu perpindahan status seseorang yang berada dalam satu generasi yang sama, biasanya kakak dan adik, atau perpindahan status yang dialami orang tersebut hingga masa dewasanya. Contohnya, Rani bekerja sebagai guru kelas, kemudian ia diangkat sebagai kepala sekolah di sekolah tempat ia mengajar tersebut. Sedangkan antargenerasi yaitu perpindahan status seseorang yang berada dalam dua generasi, biasanya antara orang tua dan anak. Contohnya, Pak Budi berprofesi sebagai dosen, kemudian anaknya berprofesi sebagai menteri. Jenis mobilitas sosial yang kedua yakni mobilitas horizontal, yaitu gerak perpindahan sosial yang sederajat atau sama. Contohnya, Bunia seorang pedagang minuman, kemudian ia berganti profesi sebagai pedagang kue. Nah, Bunia melakukan perpindahan yang tadinya jualan minuman ke jualan kue. Namun, status Bunia tetap, yakni berprofesi sebagai pedagang. Apa saja saluran mobilitas sosial? Yang pertama ada lembaga pendidikan, di mana sekolah dapat dikatakan sebagai social elevator yang bergerak dari yang paling rendah ke paling tinggi. Yang kedua ada lembaga ekonomi, wujud organisasi yang paling penting sebagai saluran mobilitas sosial vertikal, di mana orang kaya selalu menduduki lapisan tinggi dalam ukuran masyarakat. Yang ketiga ada lembaga keluarga, di mana keluarga dapat menggunakan fungsinya dengan baik. Yang keempat ada angkatan bersenjata. Jasa seorang prajurit akan
dihargai tinggi oleh masyarakat karena jasanya itu ia akan meningkatkan ke status yang lebih tinggi. Yang kelima ada organisasi politik. Setiap anggota dari kontestan peserta pemilu mempunyai peluang untuk menaikkan statusnya. Contohnya dari orang yang biasa bisa menjadi anggota DPR. Yang terakhir ada lembaga keagamaan. Setiap agama mengajarkan bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama atau setara. Pemuka agama bekerja keras untuk menaikkan kedudukan orang-orang dari lapisan rendah dalam masyarakat. Selanjutnya, proses terjadinya mobilitas sosial. Adapun cara melakukan mobilitas sosial antara lain. Yang pertama, peningkatan sosial. Kenaikan penghasilan tidak menaikkan status secara otomatis, melainkan akan merefleksikan suatu standar hidup yang lebih tinggi. Yang kedua, perkawinan. Untuk meningkatkan status sosial yang lebih tinggi, dapat dilakukan melalui perkawinan. Tetapi, dalam perkawinan tidak hanya mengubah individu menjadi individu yang berstatus ekonomi tinggi, bahkan akan menciptakan status baru, yaitu individu menjadi bapak atau pemimpin dalam lembaga keluarga. Yang ketiga, perubahan tempat tinggal. Secara otomatis, seseorang yang memiliki tempat tinggal mewah akan disebut sebagai orang kaya. Sedangkan orang yang tinggal di rumah sederhana atau tidak layak, maka akan disebut sebagai orang miskin dalam masyarakat tersebut. Yang keempat, perubahan tingkah laku. Seseorang berusaha menaikkan status sosialnya dan mempraktekkan bentuk-bentuk tingkah laku kelas yang lebih tinggi. Yang kelima, perubahan nama. Perubahan nama terjadi seiring dengan kenaikan pangkat. Contoh, di kalangan masyarakat Jawa, seseorang yang memiliki status sebagai orang kebanyakan mendapat sebutan Kang setelah diangkat sebagai pengawas pamong praja. Adapun dampak positif dari mobilitas sosial, yang pertama, memotivasi seseorang untuk maju. Mobilitas sosial dapat mendorong seseorang agar terus merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Kemudian dampak negatif dari mobilitas sosial, yang pertama, menimbulkan konflik. Dengan adanya perubahan status seseorang, akibat mobilitas sosial ini dapat menimbulkan suatu konflik. Karena setiap perubahan status selalu ada masyarakat yang menerima dan tidak menerima. Yang kedua, mengurangi solidaritas antar anggota kelompok. Jika sudah terjadi konflik, maka kebersamaan antar anggota kelompok semakin berkurang. Nah, berikut ada 5 soal yang dapat melatih pemahaman dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mobilitas intragenerasi? Yang kedua, jelaskan perbedaan antara mobilitas vertikal dengan mobilitas horizontal. Yang ketiga, sebutkan contoh konflik akibat dari mobilitas sosial. Yang keempat, jelaskan faktor struktural yang menjadi pendorong mobilitas sosial. Yang kelima, mengapa lembaga itulah pemaparan inovasi media pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.